Dulu, Old Trafford punya mitos menakutkan bernama Fergie Time. Ketika jam menunjukkan menit ke-90, lawan tahu neraka baru saja dimulai. Betul, harapan menang bisa hilang dalam sekejap. Tapi, semalam di London Stadium, sejarah seolah berulang dengan wajah baru. Tertinggal 1 gol, ditekan habis-habisan oleh West Ham, dan harapan tampak tipis. Sampai menit ke-96 tiba. Benjamin Sesko muncul entah dari mana, merobek jala dan menyelamatkan wajah Michael Carrick. Apakah ini keberuntungan? Atau mentalitas never say die yang akhirnya kembali? Nah, itu dia pertanyaannya. Selamat datang di podcast Bermain Bola. Kami berdua di sini, dan hari ini kita tidak bicara soal taktik, kita bicara soal nyali. Kita bedah fenomena baru di tubuh setan merah. Carrick Time. Siapkan kopi kalian, let's kick off. Oke, untuk benar-benar merasakan betapa krusialnya 1 poin ini, kita harus mundur sedikit, lihat konteksnya dulu. Musim 2025-26 ini musim yang luar biasa bergejolak buat Manchester United. Betul. Jadi gol di menit ke-96 itu bukan sekedar gol penyeimbang biasa. Jauh dari itu, ini sebuah penegasan di tengah badai. Tanpa konteks ini, mungkin kita cuma lihat ini sebagai hasil imbang yang ya udah biasa aja. Padahal nggak ada yang biasa-biasa aja di Old Trafford musim ini, kan? Sama sekali enggak. Kalau kita lihat data dari Wikipedia ya, gambarannya itu cukup suram di awal. Musim ini kan dimulai di bawah Ruben Amorim. Dan hasilnya terus terang jelek banget. 4 poin dari 4 laga pertama, saya baca itu perolehan terendah mereka sejak musim 1992-93. Bisa bayangin nggak? Itu kan era awal Premier League. Jauh banget. Wow, dan bukan cuma di Liga kan, mereka juga langsung tersingkir di piala domestik, piala FA, dan piala EFL. Iya, di pertandingan pertama langsung kalah. Itu pasti pukulan telak buat moral tim dan fans. Sumber bilang, ini pertama kalinya terjadi sejak musim 1981-82. Tepat, gagal di semua lini. Makanya Amorim dipecat bulan Januari. Nah, terus datanglah Michael Carrick sebagai manajer interim. Awalnya banyak yang ragu kan? Banyak, tapi dia langsung bawa perubahan instan. 4 kemenangan beruntung sebelum lawan West Ham ini, Termasuk menang lawan City sama Arsenal loh. itu dia kemenangan krusial. Tapi, ada pertanyaan yang bagus juga. Gimana tuh? Seberapa besar kita bisa nilai Carrick dari kemenangan-kemenangan itu? Kan beberapa lawannya juga lagi nggak bagus-bagus amat performanya. Nah, itu poin yang valid. Tapi kemenangan lawan City dan Arsenal tetap nggak bisa dianggap remeh sih menurut saya. Setuju. Itu nunjukin kalau Carrick bisa nyiapin tim buat laga besar. Dia balikin rasa percaya diri. Oh ya, ada 2 fakta unik dari data musim ini yang menurut saya signifikan banget buat Anda tahu. Apa itu? Pertama, untuk pertama kalinya sejak tahun 1974, skuad United itu nggak punya satupun pemain yang pernah main di bawah Sir Alex Ferguson. Generasi baru total berarti ya? Betul. Dan yang kedua, ini mungkin lebih gila lagi. Untuk pertama kalinya sejak 1992, nggak ada satupun pemenang Premier League di dalam tim. Tunggu. Serius? Nggak ada yang pernah juara Liga sama sekali? Sama sekali. Jadi ini skuad tanpa pengalaman juara, benar-benar lembaran baru. Gila. Oke, dengan latar belakang yang penuh gejolak itu, ayo kita masuk ke pertandingannya semalam di London Stadium. United datang dengan pede, tapi West Ham jelas sudah punya rencana. Oh, mereka punya rencana yang cerdik banget. Laporan pertandingan itu merinci gimana West Ham menerapkan low block. Pertahanan rendah yang sangat disiplin itu ya. Iya, mereka biarin United pegang bola, tapi di area yang nggak bahaya. Mereka tutup semua ruang di sepertiga akhir. Hasilnya? Lini serang United yang tadinya tajam mendadak tumpul, frustrasi total. Tunggu sebentar. Berarti West Ham itu pada dasarnya pakai taktik yang kurang lebih sama kayak yang United pakai buat ngalahin City sama Arsenal dong. Analisis yang tajam banget, tepat sekali. Mereka kayak pakai cermin taktik Carrick buat ngelawan dia. Persis. Mereka melakukan penjagaan ganda di sayap United, mematikan kreativitas dari sisi lapangan. Ini nunjukin strategi Carrick, walau efektif, mungkin gampang dibaca. Dan taktik West Ham itu berhasil. Berhasil banget. United buntu. Puncaknya menit ke-50, dari bola mati, Thomas Soucek cetak gol. Nah, itu momen krusialnya. Karena untuk pertama kalinya di era Carrick, United tertinggal. Tiba-tiba mereka diuji secara mental, ujian yang belum pernah mereka alami di bawah manajer baru ini. Statistiknya gimana?
Statistiknya nunjukin betapa efektifnya pertahanan West Ham. United cuma bisa bikin total 9 tembakan sepanjang laga. 9. Itu rendah banget buat tim sekelas mereka. Rendah banget. Menariknya, analisis taktis dari sumber bilang serangan United itu lebih banyak dari kiri. Mungkin lewat Garnacho atau Rashford. Tapi semua peluang terbesar mereka, gol Casemiro yang dianulir, sundulan Zirkzee, dan gol Šeško, justru lahir dari sisi kanan. Dan jangan lupa momen gol Casemiro yang dianulir VAR di menit 62. Aduh, saya ingat banget momen itu. Rasanya udah pengen ganti channel aja. Bener-bener momen yang bunuh harapan kan? Tentu saja, momen itu kayak penegasan kalau ini bukan malamnya United. Casemiro nyundil masuk, semua udah sorak-sorai. Dianulir. Offside tipis banget. Tipisnya mungkin cuma seujung sepatu. Secara psikologis itu pukulan berat. Dan secara taktis itu negasin kalau selama 95 menit West Ham menang pertarungan. Rencana mereka jalan nyaris sempurna. Oke, setelah semua frustrasi, kebuntuan taktik, harapan yang nyaris padam, mari kita bahas momen ajaib di menit 95, detik ke-11. Golnya Šeško. Laporan pertandingan menggambarkannya dengan puitis banget. Ini bukan gol biasa kan? Sama sekali bukan. Itu puncak dari ketenangan dan insting predator. Momennya dimulai dari Bryan Mbeumo yang juga masuk sebagai pengganti. Dia lepas umpan silang rendah dari kanan. Kotak penalti kan penuh sesak itu. Penuh banget. Nah, Šeško melakukan sesuatu yang digambarkan sebagai menyelinap. Gerakannya itu cerdas, bukan lari kencang. Dia mengantisipasi bola. Dan sentuhan akhirnya itu, wow. Laporannya bilang sentuhan ringan tapi jenius. Nonchalant flick. Dia nggak nendang keras, cuma membelokkan bola dengan sisi luar kakinya. Melengkung ke sudut atas gawang. Gila sih, melakukan itu di bawah tekanan menit akhir, itu kualitas mentalnya istimewa. Carrick sendiri di wawancara bilang itu penyelesaian akhir yang fantastis. Dan ini bukan kebetulan. Gol ini jadi penegasan performa Šeško yang lagi naik tajam. Ini gol keempatnya dalam 5 pertandingan terakhir. Peningkatan yang drastis banget. Awal musim kan dia lambat banget, cuma 2 gol dalam 16 laga pertama. Jauh bedanya. Anak ini benar-benar mulai panas di saat yang paling tepat. Dia mulai buktiin harganya. Nah, ngomongin harga, Kalau kita hubungkan ini ke gambaran besarnya ya, ini bukan cuma soal 1 gol ini. Ini momen di mana investasi 66,3 juta pounds plus bonus dari RB Leipzig itu mulai kelihatan masuk akal. tekanannya pasti besar banget buat pemain muda umur 22 tahun dengan harga semahal itu. Luar biasa besar. Sumur-sumur nyebut dia punya potensi kelas dunia. Dan gol-gol kayak ginilah yang mulai membuktikannya. Dan kayaknya dia mulai nemu perannya sebagai super sub ya. Dia juga cetak gol penentu di menit akhir lawan Fulham kan? Tepat sekali. Carrick sepertinya tahu betul cara memaksimalkan dampaknya dari bangku cadangan. Nah, ini dia. Ini membawa kita ke jantung pembahasan kita. Pertanyaan besarnya kan, apakah ini cuma kebetulan satu malam? Satu aksi heroik Šeško? Atau kita lagi nonton lahirnya sesuatu yang baru? Sesuatu yang bisa kita sebut Carrick time. Itu pertanyaan yang ada di benak semua orang kayaknya. Secara emosional, rasanya memang begitu. Laporan pertandingan nyorot gimana semangat tim buat terus berjuang sampai akhir, itu kerasa banget. Sesuatu yang sempat hilang kan di bawah manajer sebelumnya? Betul. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ini bukan cuma emosi. Ada polanya. Pola seperti apa maksudnya? Pola dalam penggunaan pemain pengganti oleh Carrick. Ini bukan sekedar keberuntungan. Ini strategi. Ada statistik kunci nih. Dalam 4 dari 5 pertandingannya sebagai manajer, pemain pengganti itu selalu berkontribusi langsung, entah cetak gol atau kasih assist. Wah, menarik. Jadi ini bukan cuma ganti pemain yang capek. Bukan, dia pakai bangku cadangan sebagai senjata taktis. Rencananya dari awal sepertinya udah mencakup babak kedua yang dieksekusi oleh para pengganti. Sebuah perubahan filosofi yang fundamental berarti. Bahkan di laga ini, Leny Yoro yang gantiin Maguire juga katanya mainnya solid banget. Betul, Carrick percaya sama seluruh skuadnya. Dia memberdayakan semua. Tapi ini juga jadi pertanyaan penting lainnya. Apa itu? Seberapa lama sebuah tim bisa terus-terusan bergantung sama drama menit akhir kayak gini? Mengandalkan momen heroik buat nyelamatin poin. Yang menarik, Carrick sendiri kayaknya nggak mau terlalu ke bawah suasana ya. Saya baca kutipan wawancaranya. Oh ya? Dia bilang apa?
Dia bilang, semoga kami bisa menyelesaikan pertandingan lebih cepat dan mengamankan poin lain kali. Seolah dia sadar betul kalau bergantung pada Dewi Fortuna menit akhir itu nggak sehat buat jangka panjang. Tepat. Dia seorang pragmatis. Dia tahu semangat juang ini hebat, krusial, tapi ngandelin ini tiap minggu itu risikonya besar. Tapi untuk sekarang, daya juang IB vital banget. Jangan lupa, 1 poin ini bikin mereka tetap kokoh di peringkat 4. Dalam perebutan tiket Liga Champions yang super ketat, menghindari kekalahan dengan cara dramatis kayak gini, dampak psikologisnya pasti besar. Luar biasa besar. Buat tim sendiri dan buat para pesaing. Oke, bola lovers, itu tadi bedah tuntas kita soal laga dramatis di London Stadium. 1 poin dari West Ham ini mungkin nggak bikin United langsung loncat ke pucuk klasemen. Tapi cara mereka dapatin poin itu ceritanya lain. Betul. Jadi intinya adalah, ini hasil imbang yang terasa seperti kemenangan. Karena menunjukkan karakter. Kita lihat kebangkitan Benjamin Sesko, dan yang paling penting, dampak nyata Michael Carrick yang berhasil balikin semangat juang. Nah, untuk menutup, saya mau ninggalin satu pemikiran buat Anda renungkan. Semua sumber kita setuju, Carrick berhasil bangkitin semangat tim. Itu fakta. Tapi sumber yang sama juga nunjukin. Secara taktik, selama 95 menit mereka kalah cerdik dari West Ham. Sebuah paradoks yang menarik. Semangat membara, tapi skema permainan masih bisa dibaca. Tepat sekali. Jadi pertanyaan untuk Anda pikirkan adalah, apakah semangat juang dan aksi heroik di menit akhir seperti ini bisa secara konsisten menutupi kelemahan taktis dalam jangka panjang? Atau ini cuma masa bulan madu sebelum pertanyaan yang lebih sulit tentang struktur permainan harus dijawab? Michael Carrick sekali lagi ngebuktiin kalau label interim cuma status di atas kertas. Di lapangan, dia berhasil balikin satu hal yang udah lama hilang dari United. Keyakinan kalau peluit belum bunyi, kita belum mati. Gol Benjamin Sesko di menit 96 bukan cuma nyelamatin muka tim, tapi ngasih napas buat Carrick untuk terus mimpin proyek ini. Tapi ingat satu hal, keberuntungan di injury time itu ada batas kuotanya. Pertanyaan besarnya sekarang bukan soal bisakah Carrick bikin keajaiban lagi, tapi sampai kapan jantung fans United kuat digantung kayak gini tiap minggu. Kalau kalian suka analisis tanpa basa-basi kayak gini, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel YouTube Bermain Bola, biar nggak ketinggalan episode minggu depan. Kita bakal bahas preview laga United selanjutnya yang nggak kalah ngeri. Terima kasih udah dengerin sampai habis. Sepak bola itu bukan cuma soal 90 menit, tapi soal detik-detik yang bikin kita lupa napas. Kami berdua pamit undur diri. Ciao!